Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bisa bersama dengan podcast Edu Koperasi. Pada saat sekarang ini kita bersama salah satu sosok pemuda pengusaha yang luar biasa. Beliau adalah Pak Rida Kurniawan. Bagaimana kabar Pak Rida? Baik, alhamdulillah sehat Pak Mujayin. Alhamdulillah sehat walafiat Pak Rida. Pak Rida ini sosok pengusaha sukses yang saat sekarang ini bergelut di dunia pertanian. Beliau melakukan sebuah proses usaha penanaman cabai ya. Betul. Cabainya warnanya merah, hijau atau kuning Pak? Ungu. Ada cabai ungu ternyata. Ya, Pak Rida ini bergelut dalam dunia percabean ya, bukan cabai-cabean tapi percabean gitu kan, karena dia memang usaha di dunia cabai yang memang relatif memiliki sebuah potensi bisnis yang luar biasa. Mungkin nanti Mbak Rida bisa menceritakan tentang awal mula kenapa sih usaha yang dibidik kok cabai. Ada kan kita bisa usaha yang lain, misalnya lagi ngetren-ngetrennya itu kan digitalisasi yang enggak kotor-kotor dan sebagainya. Gimana Pak Rida ceritanya? Baik Pak Mujayin, sedikit flashback ya. Ya. Awal mula saya berbisnis di situ ya tekanan ekonomi juga Pak. Waduh, ada tekanan ekonomi ya. Iya. Waktu itu saya lulus kuliah 2013, saya merasa hanya sebatang kara Pak. Waduh, sebatang kara. Sebatang kara. Itu posisi di mana? Di Posisi kampus? di Bandung. Oh, di Bandung. Ya. Waktu itu saya sempat ikut di sekolah ngajar gitu Pak. Oh, ngajar. Jadi guru. Dia jadi guru, statusnya honorer saya. Oh, honorer. Bapak ini lulusan pendidikan ya? Oh, pendidikan. Nah, guru TK atau guru SD? Bisa dikatakan guru, ya guru-guruan kayaknya. Guru itu sebuah pekerjaan yang mulia, jangan merasa minder. Jadi guru itu guru bangsa yang bisa menaikkan performa. Saya tidak memandang rendah guru gitu ya. Iya, betul. Justru saya juga bisa begini ya karena guru juga Pak. Betul. Berkat jasa guru-guru kita juga. Nah, lanjut terus gimana ceritanya? Nah, waktu itu setelah kuliah saya masih honor di sebuah sekolah SMA waktu itu. Gajinya berapa pas itu, Pak? Waktu itu gajinya jangan disebutkan Pak. Nggak Malu apa-apa. saya kalau disebutkan. Ya. Karena ketika lulus kuliah 2013 itu saya dapat uang honor dari situ nggak cukup buat kosan Pak. Buat kos saja nggak cukup. Iya. Apalagi buat makan ya. Nah itu akhirnya 2 bulan pertama saya setelah lulus itu saya masih disuplai sama orang tua karena Iya. untuk makan saya nggak cukup. Setelah lulus kuliah, kemudian Bapak jadi guru, tetapi masih disuplai oleh orang tua di kampung gitu ya. Betul. Oke, Nah, lanjutnya. waktu itu Pak saya sangat berterima kasih pada Kementerian Koperasi ini. Waktu itu ada program wirausaha pemula WP ya, yang sering kita dengar itu WP. Yang bantuan untuk wirausaha pemula antara 10 sampai 25 juta pada tahun 2013 itu ya. Oke, lanjut. Waktu itu saya dapat kabar dari teman bahwa dia mendapat bantuan sebesar 20 juta dari pihak Kementerian Koperasi dan saya tertarik di situ Pak. Saya mengikuti pelatihan di waktu itu kalau nggak salah di Balai Koperasi Pak. Di Balai Pelatihan Bandung Koperasi situ. ya. Iya, Balatkop betul. ya. Balatkop. Oke, Balatkop. Jawa Barat. Lanjut. Saya dibimbing ya waktu itu tutornya juga ya dari kementerian langsung gitu Pak. Ya waktu itu juga ada dari Lapenkop narasumbernya. Di situ saya diajari bagaimana mencari peluang bisnis Pak. Mencari peluang bisnis. Betul. Diajarkan ya. Diajarkan di situ. Saya di situ selama 3 hari digodok bagaimana caranya untuk membuat peluang bisnis Pak. Oh, kenapa muncul di peluang bisnis itu cabai gitu? Ceritanya gimana itu Pak? Kampung Pak, waktu itu ada kampung. Dan di kampung itu lagi booming cabai. Oh, pada saat itu 1 kilo berapa itu cabai?
Waktu itu 1 kilo petani ya. Iya. Dari petani harga 1 kilo itu sampai 45 di pasaran waktu itu 90.000 Wah, Pak. gila. Nah, iya, makanya saya udah tertarik nih untuk budidaya cabai nih. Ya awal-awal mula sih di situ. Ya saya kebetulan ada lahan Lahan orang tua. lahan orang tua. Oh, jadi Bapak itu setelah pelatihan itu pulang ke kampung. Oh ya, pulang kampung Pak. Oh, terus ngajarnya gimana? Kok pulang kampung sih? Ngajarnya gimana? Kalau ngajar ya saya resign lah intinya. Oh, berarti resign dari Resign Bandung, dari balik ke Bandung, balik kampung. kampung. Saya buka lahan pertanian di situ. Oh, kebetulan Pak Rida ini beliau asal dari putra daerah di Ciamis ya. Ya, Dari putra daerah Ciamis. Ini bagi warga Ciamis yang pengen belajar bagaimana menjadi seorang wirausahawan ini Pak Rida. Lanjut Pak Rida. Itu ceritanya. aduh, ini menarik atau tidak Pak cerita Sangat saya? menarik Pak. Itu posisi tadi cabai itu karena ternyata ada nilai keuntungan surplus ya dari 45 di petani tapi di Betul. pasar harga sampai 90.000 itu Betul. persentase marginnya sangat tinggi tuh. Kira-kira di saat proses penanaman itu selama berapa bulan tuh Pak Rida? Itu di bulan ke-7. Oke, di bulan ke-7. Panen berapa bulan? Panen selama 2 bulan berturut-turut itu Pak. 2 bulan sudah bisa panen. Enggak lah, maksudnya itu gini. Gimana? Itu tanam cabai Ah. itu sekitar 4 bulan. Oh, Jadi tanam durasinya itu selama 7 bulan saya dapat penghasilan durasi penanaman cabai itu. Oh, jadi cabai selama 4 bulan itu bisa berbuah ya? Ah, Berbuah, kemudian selama 2 bulannya lagi Bapak bisa panen. betul. Oh, oke. Kira-kira dalam proses penanaman sampai proses panen itu ada kendala-kendala yang dihadapi nggak Pak Rida? Banyak Pak. Contohnya apa itu contohnya? Awalnya cabai itu ada yang keriting-keriting. Oh, cabai keriting ya. Bukan, bukan cabai keriting, Pak. Nah, ini nih yang nggak didapat. Ini di lapangan nih Pak. Oh iya. Jadi ada semacam entah itu fakta atau mitos ya. Heeh. Jadi orang tua tuh bilang jangan metik cabai Heeh. pas lagi basah. Jangan petik cabai pas lagi basah. Jadi artinya jangan terlalu pagi pas petik cabai itu. Oh, itu ada pengaruhnya ya? Ada Pak ternyata. Apa itu pengaruhnya? Jadi si cabai itu mulai dari daun sama buah itu keriting gitu. Oh, Dikira saya itu sama hama awalnya tuh. jadi pas waktu cabai itu di tanaman itu masih lurus. Iya, Ketika bukan dipotong ini. jadi keriting gitu maksudnya. Bukan. Gimana? Ini menarik ini. Jadi goreng cabai nih ya. Iya. Jadi cabai itu gini Pak, kan udah berbuah nih si cabai. Saya panen tuh cabai ketika waktu itu masih pagi, Oke. embun masih ada gitu. Oke, Nah, saya petik itu cabai. Heeh. 2 hari kemudian itu pohon cabai rambutnya jadi daunnya jadi keriting sama buahnya juga ikut keriting Pak. Buah yang sudah dipetik Bukan yang selanjutnya. yang Oh, bisa- selanjutnya. Jadi ini para wirausaha pemula yang mau berusaha di dunia cabai ini khawatir jangan sampai memetik salah. Apalagi memetik cabainya tetangga itu lebih salah lagi. Jadi proses pemetikan cabai itu jangan dilakukan di pagi hari. Betul. Karena posisinya tadi kata Pak Rida yang punya pengalaman di dunia percapaian itu ketika pagi hari akan mengalami sebuah proses pertumbuhan di cabainya itu akan mengalami trouble. Tadi daunnya keriting, kemudian hasil cabai selanjutnya juga keriting. Betul. Kan? Oh, jadi persoalannya saya baru tahu itu Pak. Sama saya juga baru tahu tuh karena- ketika saya nanam di situ Pak. Karena kan kita banyak di pasar itu cabainya pada keriting-keriting dulu Pak. Itu bukan karena persoalan itu juga. Bukan. Jadi kan cabai itu banyak jenisnya Pak. Oh iya betul. Saya tahu kadang ada cabai yang namanya cabai setan itu kan. Nah iya. Yang cabainya pedesnya luar biasa gitu Betul. kan. Nah ini kan saya namanya cengek ya. Oh iya. Salah, Oh Pak. kalau bahasa Sunda sengek. Iya cabai itu kalau di cengek nih, Oh. cengek itu kan biasa tuh, lurus begitu. Betul. Biasa kita makan sama gorengan kayak gitu kan. Iya, iya, Cengek iya, itu iya. teman gorengan kayak gitu. Ah. Nah ketika cengek itu saya petik di pagi hari,
Nah itu besoknya itu jadi keriting-keriting Pak. Bisa jadi ya gitu ya. Iya itu entah Pengalaman. mitos entah apa. Saya kira dari hama. Saya Jadi cari proses pemetikan cabai itu yang paling bagus di jam-jam berapa Pak? ya di kisah bukan di jam ya istilahnya itu ketika itu sudah kering gitu. Jadi Posisi. sinar matahari sudah menyinari di situ. Oh, berarti ketika Ya jam-jam cabai itu 9 sudah ke sudah atas ada bagusnya. embunnya ya. Mm-mm. Karena itu akan mengalami trouble di daun cabai, di pertumbuhan cabai selanjutnya ya. Ini akan menjadi persoalan di ini ya. Oke, ketika kemudian cabai udah dipanen, kemudian Bapak dijual di pengepul. Enggak, waktu itu saya untuk pertama kalinya saya cari pasar Mm-mm. dan untuk panen kedua kalinya pasar yang datang ke saya Pak. Oh, pasarnya datang. Pasarnya yang datang. Emang pasar peminat cabai itu banyak Pak ya? Banyak Pak. Karena cabai itu nggak akan habis ya. Betul. Karena setiap orang itu pasti suka pedas. Bahkan saya sempat ditawarin untuk kontrak itu sama Wow. ada teman dia bisnis di sambal olahan. Oh, sambal olahan. Sambal Ya, olahan ya, dia ya, bikin ya, ya. cup kayak gitu. Nah, cuman waktu itu karena kebutuhan dia banyak saya nggak sanggup nutupinya Pak. Baik, jadi sebenarnya potensi sangat luar biasa ketika kita melakukan sebuah usaha di perkebunan cabai. Karena memang harga cabai ini kadang fluktuatif. Saya pernah mendengar ya di tahun-tahun yang lalu cabai bisa nyampe harga 100.000 ke atas ya per kilo ya. Iya, Sempat kadang yang sering muncul cabai itu dijegain sampai malam karena takut ada pencurian. betul. Dan harga cabai itu kadang juga mengalami drastis juga harganya ini karena memang proses masa panen yang bersamaan sehingga menyebabkan harga cabai itu akan mengalami penurunan itu ya. Tapi relatif di harga cabai itu relatif kondusif ya Pak ya. Dari sisi dalam artian gini, dari sisi proses mulai produksi, penanaman dan sebagainya, kemudian ada panen itu menguntungkan mendapatkan hasil Pak. Untuk selama ini ya ada kalanya juga Pak. Itu yang seperti Bapak tadi sampaikan. Nah, harga itu terpengaruh dari dari Jawa Tengah, Jawa Timuran Pak. Kalau dari Jawa Barat ya, ini Iya. kemudian Pak dari Ciamis itu kan. Betul. Heeh. Jadi ketika Jawa Tengah, Jawa Timur itu panen raya, imbaslah Pak kepada harga cabai di Jawa Barat nih. Iya, itulah hukum jual beli Pak. Ketika banyak produk, kemudian dari sisi pembelinya juga sedikit, pasti akan mengalami penurunan di harga. Itu sudah hukum alam Pak untuk melakukan situ. Tapi ini sangat luar biasa apa yang jadi pengalaman Pak Rida ketika beliau berusaha di dunia percabean. Tapi masih dalam proses cabai ini Pak ya? Masih Pak. Tapi untuk itu dari hasil yang saya dapatkan saya alihkan ke yang lain juga Pak. Oh, untuk usaha yang lain. Iya. Sekarang ada usaha lain apa? Dari usaha cabai itu kemudian digunakan usaha lain, bukan lebih difokuskan untuk pemanfaatan cabai, misal dibuat sambal atau lain sebagainya, Pak. Produk-produk yang olahan dari cabai. Nah, mungkin itu next ya. Tapi untuk itu saya ada lahan mertua. Lahan mertua kosong di situ kan nggak produktif juga Pak. Iya. Nah akhirnya saya sempat tanamin itu dari hasil cabai itu kan. Saya tanamin kacang tanah. Kacang tanah. Waktu kacang tanah sih hasilnya sih bagus Pak. Cuman dari segi nilai ekonomis kurang. Kacang tanah kurang ya. Iya. Jadi waktu itu cuman bisa nutup kosnya saja. Baik, pemirsa yang berbahagia, tadi disampaikan oleh pengusaha muda kita tentang usaha cabai ini sangat memberikan potensi luar biasa dari sisi bisnis dan juga ekonomi. Kalau teman-teman sahabat-sahabat podcast Edukoperasi pengen mencoba untuk unit bisnis di percabean, bisa nanti hubungin Pak Rida Kurniawan atau bisa menghubungi Edukoperasi biar kita bisa menjadi seorang pengusaha sukses. Tentunya
ini langkah terbaik bagi kita ketika kita akan melakukan sebuah proses usaha. Usaha apapun pasti akan munculkan hasil. Yang penting usaha, yang penting jalan, yang penting bergerak, dan juga manajemen yang profesional. Ini yang dilakukan oleh Pak Rida, sehingga beliau Satu lagi menjadi Pak, ya, siap. fokus dalam usaha itu. Fokus, harus fokus dalam usaha, apalagi kalau misal konsep para petani-petani ini berkelompok bersama Pak ya, kemudian membangun sebuah wadah yang namanya koperasi, ini akan keren sekali Pak. Iya betul Pak. Ada berapa Pak di desa, di kampungnya Pak Rida ini yang usaha cabai? Ada sekitar sedikit sih Pak. Ada sekitar 5 orang. Oh, baru 5 orang. Ada 5 orang ya. Bagus sih kedepannya sih begitu Pak. Cuman harus dibentuk mindsetnya terlebih dahulu. Karena ya namanya di kampung itu ketika gabung itu dia punya anggapan wah ini akan menjadi pesaing atau bagaimana. Oh iya. Ini bisa menjadi catatan besar ya ketika kita di dalam sebuah wadah yang namanya koperasi. Tentunya ada mindset kebersamaan. Yang sering terjadi ketika orang mau bergabung di koperasi ini, mereka berpikir bukan membangun sebuah kebersamaan untuk membangun sebuah usaha yang bareng-bareng untuk menguatkan, tapi mereka menganggap ini akan menjadi sebuah proses persaingan. Betul. Ini yang perlu kita telaah bersama. Ini kondisi real di daerah, kondisi real di lapangan, bahwa kenapa banyak masyarakat kita untuk berkoperasi ini masih sangat susah, karena memang pengetahuan tentang koperasi ini masih sangat relatif minim di masyarakat kita, sehingga ini potensi. Ini yang harus dilakukan oleh Edukoperasi dan juga seluruh stakeholder yang ada di dunia koperasi untuk bisa mengenalkan tentang konsep koperasi yang ideal, yang benar-benar bisa memberikan nilai manfaat kepada masyarakat kita, khususnya di para petani-petani cabai di sini. Betul. Itu yang perlu kita lakukan, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengusaha muda kita ini, Siap. Pak Rida Kurniawan. Semoga usaha cabainya berhasil. Amin. Semoga usaha cabainya tetap meningkat menjadi lebih besar lagi, atau mungkin nanti diganti dengan usaha cabai-cabean. Bisa dilakukan sih, tapi ini sebuah langkah yang bagus untuk bisa membangkitkan perekonomian nasional. Edukoperasi keren, Edukoperasi hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.